telah disampaikan oleh BPD itu kami catat benar. Kedepannya nanti kita merubah mindset berpikir ke depan. Kalau memang itu yang disampaikan oleh Pak Ketua dan Pak Haji tadi, itu menjadi catatan penting bagi kita agar ke depan bisa ada perubahan. Terus yang terakhir yang saya titipkan di kita semua soal BPD juga hal yang patut dilaksanakan terkait dengan tata tertib juga, ya, tata tertib dan 15 buku itu panduan juga harus ada pada BPD. Mungkin itu yang saya sampaikan di kita semua dan BPD agar kita sama-sama melaksanakan karena sistem kontrolnya ada pada kita semua. Mungkin itu juga yang disampaikan. Kalau sekarang ada saya tambah sedikit. Lanjut. Terima kasih atas kesempatan melihat membaca saran dari Ketua BPD tadi terkait dengan yang selama ini melaksanakan itu menyangkut tugas dan tanggung jawab dari Ketua ada sampaikan ini karena toleransi. Jadi saya sarankan di Pemdes karena ini adalah merupakan dokumen dari BPD, sekalipun itu toleransi karena selama ini hubungan itu bagus, ya. Tapi satu ketika pasti BPD kan memang dokumen karena ini tong berpemerintahan. Karena itu saya sarankan di tempat ini kepada Pemdes ada hal-hal yang harus disiapkan itu menjadi dokumen BPD. Salah satunya yang paling pokok adalah LKPD. Karena mungkin Pak Ketua ya, selama ini mungkin tidak ada, itu menjadi dasar apabila ada satu ketika ada evaluasi dan monitoring dari kabupaten. Sehingga apa yang tong laksanakan ini bagian dari ikhtiar yang akan mengarah ke sana. Sehingga kalau dokumen itu lengkap ada di Pemdes, di BPD pun harus dilengkapi, ya, untuk dong memenuhi apa yang tadi menjadi tugas dan tanggung jawab. Ada 13 buku bersalah itu harus diisi oleh BPD. Bagaimana dong mengisi dokumen itu kalau tidak ada masukan dari Pemdes, ya. Artinya hubungan selama ini karena saling menjaga, ya, kebijakan yang tong lakukan ini itu melakukan secara bersama. Contoh kebijakan untuk pembebasan lahan itu hal yang tidak bisa, tapi alhamdulillah jadi bisa. Itu yang harus ada dokumen, minimal ada muka acara kesepakatan gitu. Ya, ini tong ke ikhtiar karena itu persetujuan bupati dari sana. Dan sampai satu waktu pun ada pemeriksaan di atas, kundung turun periksa ulang betul mana dokumen kesepakatan. Sehingga tentang kegiatan ini karena dari kemarin ada melakukan evaluasi monitoring itu hal-hal yang kurang itu yang harus dilengkapi. Jadi dua lembaga ini harus dilengkapi dengan dokumen, ya. Bagaimana caranya dokumen-dokumen itu lengkap di BPD? Itu pasti masukannya ada dari Pemdes, ya. Begitu. Sampai kesepakatan bersama menyangkut dengan peraturan desa, Perdes tentang rancangan APR PJM itu harus ada juga di BPD, ya. Begitu. Kemudian sampai laporan realisasi harus juga ada selain ada di orang di desa, Pemdes juga harus ada di BPD karena itu bagian dari isi buku di 13 buku itu. Sehingga pada saat pemeriksaan administrasi semua lengkap. Oh, pantas dorang di bawah akur karena semua lengkap. Begitu. Ya. Yang sampai kalau salah itu apa pun BPD harus tutup karena itu untuk tugas dan tanggung jawab.
PPD dengan Pemdes itu mitra seperti suami istri. Jadi di suami ada, di istri juga harus ada. Ya, biar bukan LPPD, tapi harus ada LKPPD. Begitu juga LIPD harus ada. Biar tungsus pasang baliho APBDes, baliho realisasi, tapi DP dokumen dalam bentuk buku harus ada. Itu untuk melengkapi tongkat administrasi, supaya suatu ketika kalau ada lomba desa dokumen itu dia lengkap. Seperti itu ya. Jadi itu saran dari kami, masukan dari kami, sehingga kalau itu dilaksanakan berarti tugas dan fungsi perangkat itu harus dilaksanakan. Mungkin sebentar ada materi itu ya, nanti akan disampaikan, sehingga hal-hal yang menjadi kebutuhan BPD harus dipenuhi oleh Pemdes. Karena itu dokumen sebagai administrasi yang ada di sekretariat BPD. Begitu. Kontrol sosialnya dia rapi. Ya, mungkin itu dari saya sekedar masukan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asmode sebagai masukan juga bagi kita semua terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan masukan juga dari kita agar hal ini bisa dilengkapi kita semua, karena ini menjadi dokumen kita semua. Mungkin selanjutnya Pak, saya tambahkan sedikit. Ada tambahan. Mengenai tadi dong apa? Jadi nanti kalau saran saya untuk di pemerintah desa kaitannya dengan apa aturan-aturan yang terbaru itu kalau boleh print saja. Print untuk kasih dong di BPD untuk dong pelajari. Kenapa sampai sekarang orang di PMD ini pernah ada kegiatan untuk peningkatan dong di BPD? Karena di desa itu ada anggaran. Di desa itu ada anggaran. Jadi boleh untuk menganggarkan tiap tahun untuk menganggarkan peningkatan kapasitas pemerintah desa baik itu di BPD boleh. Jadi kalau saran saya kalau apa anggarkan saja, anggarkan. Kalau bisa kayak tadi yang telah disampaikan oleh Pak Camat telah disepakati untuk semua desa untuk bikin kegiatan, ya jangan bikin deh kegiatan per desa terus kemudian digabung saja semua desa, supaya kegiatannya lebih hitung dia bahwa ini memang kegiatan gitu. Karena saya kira dalam dong bikin beranggaran ini kan dong di desa kalau sebenarnya kegiatannya mungkin cuma seadanya kan dia beranggaran terlalu besar. Dan kalau bilang mau pakai gedung dengan apa berarti DP biaya juga kosnya besar. Contoh desa punya 10 juta, di desa tetangga 10 juta, jadi baku kumpul lebih doi. Jadi dibuatlah satu kegiatan pakai sewa gedung, DP tanah, terus kemudian kepala desa sehingga kalau ini sebagai evaluasi ke depan kalau bikin kegiatan menyurat ke PMD supaya orang yang datang menerima materi juga belum bilang bukan hanya kegiatan saja begitu. Karena yang tadi saya bilang di awal bahwa tadi sudah disampaikan bahwa yang menyampaikan materi ini harus punya sertifikat. Karena kemarin waktu ketemu Iko di Ternate itu demikian, harus orang yang memiliki training of trainers, walaupun dia di dinas PMD terus kalau di atas itu termasuk mantan sekretaris PMD Pak John Kabalmain itu dia sertifikat TUT juga ada. Karena itu Iko termasuk Pak Nyoter juga itu sertifikat itu ada dan lo bisa menyampaikan materi itu walaupun mungkin lo berada di instansi yang lain. Cuma kalau lo memiliki sertifikat kaitannya dengan
pemateri kan TOT ini dia macam-macam penyampaian materi, mungkin tentang teknik perkapalan, teknik yang lain. Tapi kalau dong itu kemarin kan mengenai teknik ini, TOT mengenai pemerintahan desa. Jadi saya kira itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kaitannya dengan aturan-aturan yang mungkin tadi ada disampaikan bahwa kalau HP terada dengan apa, ya itu juga harus pemerintah desa menyiapkan. Terus kemudian mengenai tadi ada singgung mengenai Pilkades, sebenarnya dulu itu ada pengumputan profil desa, DP nama Prodesa berbasis aplikasi. Karena dulu kalau masuk di desa kan DP datanya model begini. Tapi dalam penilaian lomba desa itu sendiri, itu dia menggunakan data Prodeskel yang 2 tahun ke belakang. Tapi kalau monitor pernah input, itu juga dia berpengaruh di IPK desa, contoh desa. Karena di situ kalau tara input itu desa menjadi desa dia kan ada di situ kan ada desa berkembang, tidak berkembang. Kalau data Prodeskel itu pernah diisi, itu kan data itu kan sampai di pusat masalahnya. Jadi data kode ke sana karena memang monitor pernah ini sih, dia jadi desa tidak berkembang gitu. Karena dari data-data yang dong input itu nanti di situ dia keluar sendiri, dia masuk kategori desa apa gitu. Kalau seandainya di desa dong by input, lomba desa tersusah karena lomba desa itu dong nilai itu. Karena setiap dong minta data pasti data dari Prodeskel. Jadi kemarin waktu itu saya masih pegang lomba desa, itu dong dari provinsi minta itu. Karena nanti kalau seandainya dia masuk tingkat provinsi juga sama demikian. Karena dong di kabupaten kota yang lain di luar Maluku Utara, dorang itu bayi terus. Jadi ada tenaga operator. Kalau seandainya Prodeskel itu dong menjalankan, itu RT RW di bawah perangkat desa dong itu kerja ada. Karena dia data itu paling banyak. Belum turun data. Begitu. Saya kira seperti itu. Baik, makasih Pak Saparisman, sudah banyak hal yang disampaikan. Intinya ini kan kita memulai mengawali terhadap. Jadi kedepannya nanti sebagaimana yang disampaikan oleh Kak tadi, kita mesti pilih. Itu tuh bikin di gedung, kumpul sedikit di desa ini, baru kita bikin di salah satu tempat, baru dipisahkan Pemdes, BPD, supaya materinya tidak lain-lain. BPD pemateri ini semua, khusus BPD, Pemdes pemateri Pemdes semua. Itu yang dimaksud. Seperti yang kita sering ikut di mana, di Bali di mana itu semua. Karena ini saya sampaikan, kalau tidak dibikin begini, kapan lagi kita melakukan? Dan makanya mengakhiri dari tahun ini kami melakukan ini, mencoba di masing-masing desa, mencoba minimal ada sedikit sentuhan yang diberikan dari kita. Mesti ada faedah sedikit terhadap. Kalau kita tidak lakukan ini, kapan lagi kita memulai? Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Hadi tadi, Pak Ketua tadi, kita tampung. Ke depan mesti kita merubah. Dan harus pematerinya harus kita, jangan kenapa tidak di kabupaten. Kita ambil dari provinsi kalau boleh. Dari pusat pun boleh. Kalau anggarannya besar. Ini anggaran top minta ada nih. Untuk mau ambil dari pusat dengan apa-apa. Contoh bukan artinya ini terhadap kalau kan namanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan itu butuh biaya, butuh kos, uang dulu juga ada, itu yang maksud. Jadi mungkin sekedar itu yang saya sampaikan di teman-teman semua, supaya jangan ada dusta di antara kita. Mau keluar ke sana pun, mama ama faedah hiwa dia nawang nasi ngasu, itu jangan. Ini kita mau mulai.
mengawali. Ya, mungkin itu ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan karena waktu sudah menunjukkan 10:30. Saya berikan kesempatan kepada Pak Kasih PMD yang bisa menyampaikan kepada teman-teman mulai dari RT sampai pada kepala desa. Yang kepala desa suruh model tadi siang, kepala desa bilang tong rapat mau dipikul bom semua, itu juga tidak bisa. Mau di atasan ini hari ini kepala desa secara suka, besok sudah kesana pun besok ucapan terima kasih juga wajar, toh, karena itu hak beliau. Mungkin itu saya berikan kesempatan Pak Kasih PMD menyampaikan terkait dengan soal pemerintahan desa. Saya silakan. Terima kasih atas kesempatan. Ini sekedar saling mengisi saja. Karena kalau mengikuti sebagaimana apa yang disarankan oleh komunikasi dari dinas PMD, benar harus punya lisensi ya, atau wasit itu. Lisensi. Kalau di pemerintahan itu harus ada sertifikat. Ini sekedar untuk sebagai bahan aturan di Pemdes terkait dengan tugas dan fungsi, supaya ini kalau dilaksanakan di tahun ini, mudah-mudahan ke depan di tahun 2022 nanti itu sudah bisa laksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi, sehingga hal-hal yang kemudian menjadi dokumen pelayan dari masyarakat desa. Ya, jadi kepala desa itu adalah hakim yang melindungi dari masyarakat yang ada di desa. Ya, dia punya kenyamanannya, itu adalah tanggung jawab dan tugas pokok dari kepala desa. Kemudian kepala desa itu sendiri akan dibantu oleh perangkat desa yang dikepalai oleh sekretariat desa, dalam hal ini sekretaris desa. Kemudian sekretaris desa dia membawahi kepala-kepala urusan, mulai dari kepala urusan umum, kemudian perencanaan, dan tugas mereka adalah bagaimana membuat tata naskah administrasi di desa. Ya, itu tanggung jawab dari kaum tadi yang membuat perencanaan di desa, itu di bawah sekretaris desa. Sehingga tugas dan tanggung jawab ini dia tidak tumpang tindih dengan kepala seksi, karena hampir rata-rata di desa yang monopoli pekerjaan itu sekretaris. Ya, karena belum tahu itu sekretaris adalah sekretaris di desa. Semua surat yang dibuat oleh masyarakat harus dilayani oleh sekretaris desa. Padahal seharusnya karena dia adalah kepala kantor di sekretariat itu, makanya yang kerja bukan sekretaris, tapi dia kaur-kaur ya. Karena itu ini harus dijabarkan, ditularkan ke bawah. Kalau ini ahli komputer, minimal mesti dikasih ajar itu untuk kaur-kaur di kantor ini, sehingga dong bisa bekerja. Jangan sampai dong alasan pun tak tahu tindis itu laptop, komputer, ya. Akhirnya sekretaris bekerja merangkap, ya. Dan hampir rata-rata kerjaan di kantor itu ditekel langsung oleh
sekretaris. Ya. Nah, umumnya itu kepala administrasi ya, Pak Haji ya. So kepala kantor baru kepala pelayan. Itu hampir rata-rata di desa begitu. Sehingga yang lain ini cuma suruh-suruh saja, dompi badata ya, penagih tugas staf yang lain. Ya, itu pekerjaan RT RW. Ini cuma input data-data yang dilaksanakan oleh para kaum tadi. Sehingga pekerjaan ini dibagi habis, jangan dikerjakan habis. Ya, tong bagi sama-sama berat, sama-sama tong rasa ringan, sehingga di kantor ini penuh dengan dokumen yang dikerjakan oleh masing-masing yang sudah ditugaskan. Kemudian para kasih pada umumnya itu ada 3, tapi tong dihalut hanya 2 ya, sehingga salah satu kasih itu dia merangkap kasih pemerintahan, kemudian kasih kesra, kesejahteraan dan pelayanan. Jadi di kesra itu dia merangkap 2, satu dengan pelayanan tadi. Kasih pemerintahan di petugas itu buat itu regulasi tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, karena selama ini pasti yang bikin sekretaris. Ya. Dia langsung bantu kepala desa untuk buat surat-surat regulasi yang dimaksud tadi. Kemudian kalau kesra itu dia lakukan pelayanan terhadap masyarakat ya, mulai dari peningkatan ekonomi masyarakat, ya, tugas-tugas kelompok yang ada di desa, kemudian bagaimana mendampingi, melayani itu kegiatan-kegiatan kepemudaan, itu ada di kesra. Jangan sampai itu sekretaris dan kepala desa lagi, ya, sehingga semua perangkat itu punya dokumen. Ya, semua perangkat di desa itu ada dokumen-dokumennya. Dia sesuai dengan dompet tugas dan fungsi tadi. Jangan dia menumpuk seluruhnya ada di ruangan administrasi sekretaris desa. Karena hampir selama ini semua dokumen itu tertumpuk di sekretaris. Dan tugas-tugas ini akan memudahkan tong bagaimana melengkapi administrasi yang ada di BPD. Karena selama ini karena munis yang merangkap terlalu banyak, akhirnya mau dilengkapi khusus di desa saja. Sementara yang harus masukkan ke BPD tertinggal di desa. Ya, saya ulangi lagi. Jadi poin-poin saja tong sampaikan ini sehingga ini menjadi gambaran buat tong semua bahwa ini sebenarnya tugas dan fungsi. Begitu juga tugas kewilayahan tadi. Dia membantu langsung kepala desa, ya, yang bertugas di wilayahnya. Dalam hal ini dusun. Ya. Dia juga adalah pelindung, pelayan, ya, terhadap masyarakat yang ada di wilayahnya. Jadi kalau ada masalah di dalam desa, lihat dulu masalah itu ada di mana. Kalau di dusun, selesaikan di dusun. Ya, sebagai perpanjangan tangan dari kepala desa. Di dusun juga harus punya dokumen. Ya, kepala dusun ya. Dokumen yang diambil dari data para RT dan RW. Jadi ini mentok di dusun. Sehingga desa begitu dia butuh data ada di dusun. Ini petugas itu langsung bagaimana jumlah penduduk, ya, yang meninggal, yang lahir itu ada di bawah, ada di wilayah. Ini kalau dari kecamatan meminta laporan
pasti dong suruh kau dia turun lagi berdatang. Padahal tugasnya seharusnya kepala dusun selengkapi. Ya, ini bukan ketua tapi kepala. Ya. Kalau di perangkat tadi dong ketua-ketua. Kalau Moni itu kepala sama dengan kepala desa. Tapi Moni berada di wilayah saja, di dusun. Yang kerjanya pokoknya beda-beda tipis dengan kepala desa. Ya. Moni pihak sama. Moni juga diberikan siltap dan tunjangan sama dengan kepala desa dan perangkat yang lain. Karena itu kepala dusun masuk dalam struktur organisasi desa. Moni masuk sebagai perangkat di desa. Sedangkan RT, RW, dorang itu adalah lembaga masyarakat. Ya, mudah-mudahan di 2022 ini Moni insentif kalau itu dikelola dengan baik oleh kepala desa terkait dengan Moni PAD ini mungkin bisa dorong sedikit. Kalau terada ya begitu saja. Karena menyangkut tunjangan dan insentif itu desa mengikuti regulasi dari kabupaten. Ya, itu peraturan bupati. Jadi jangan kalau untuk digaji cuma begitu. Memang itu dari atas. Kalau dia naik apabila ada kebijakan kepala desa yang kalau dikelola PAD dengan bagus. Ya. Karena itu mengapa sampai desa itu menganjurkan ada BUMDes. Karena BUMDes adalah jantung dari tongki desa ini. Bagaimana dorang menjadikan dorang sebagai tongki aset untuk jadi pendapatan asli desa. Tapi rata-rata BUMDes yang tongki kelola di desa ini begitu kasih modal langsung habis. Ya, bagaimana itu menjadi harapan di desa? Sehingga kalau ini dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, kantor ini dia rame. Ya, kantor ini rame, pasti sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan. Ini anggap pekerjaan terhadap pekerjaan paling banyak. Ya, kerjaan paling banyak. Nanti tompi pendamping turun baru Muni sibuk ambil data. Padahal seharusnya itu pekerjaan hari-hari setiap saat. Ya, kalau diberikan tunjangan dan gaji itu untuk tong bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Sehingga kami dari kecamatan sebagai pembina, Pak Camat sangat berharap agar tong di 7 desa ini tong kepala desa dengan perangkatnya solid, sehingga tong hubungan ke depan dengan BPD pun solid karena tong administrasi dia lengkap. BPD melakukan pengawasan itu bukan cuma di bidang pembangunan, ya, tapi tong kinerja tadi di bidang administrasi itu sangat penting, ya, karena semua yang diawasi itu BPD berhak mengawasi 4 orang karena dalam regulasi tadi tong bersepakat dengan orang, ya, karena kesepakatan itulah dong kewenangan untuk mengawasi 4 orang, baik itu keuangan, ya, dalam pelaksanaan kegiatan apa saja BPD punya kewenangan untuk mengawasi, ya, seperti itu, sehingga semua bisa tertanggung jawab. BPD pada saat masyarakat bertanya, dong bisa jawab. Kepala desa juga begitu, masyarakat tanya, dia bisa jawab. Ya, karena orang ini sebenarnya bertanggung jawab kepada tubuh rakyat. Ya, itu bertanggung jawab kepada negara itu dia simbol saja. Tapi yang sesungguhnya tong bertanggung jawab itu pada rakyat. Mungkin itu ya dari kami, dan penyampaian. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih. Baik, makasih Pak Kasih telah menyampaikan paparan yang
terkait dengan soal Pemdes ya. Jadi ini saya tulis lagi ya, saya uraikan lagi. Pak Kadus Pebawahan itu kalau di sini ada 3 RT ya, 4 ya, iya itu 4 saja karena Pak Kadus punya wilayah masing-masing. So jangan campur ke bawah lagi. Ini kadang terbalik. Saat ini cara Kadus dusun 1 dia bisa perintah ke bawah karena di bawah dia pakum. Tuh, tak mau kerja. Padahal gaji sama. Tuh, doi sama, pembagian itu sama. Tak ada bilang kades dia mesti kasih pila. Oh dusun 1 karena di tahun ini dia kerja banyak, untuk kasih lebih kita sama. Tuh, jadi gaji itu dihitung dari detik, menit, jam, minggu, hari sampai bulanan. Tuh, 1 tahun yang kemarin ini mungkin 5 bulan baru terbayar ya. 6 baru terbayar, tapi tidak pernah dia kurang. Kalau 6 bulan, kalau 1 juta lebih pasti dikasih kali 6 sekian ratus begitu atau sekian. Jadi harapan kami apa yang telah disampaikan oleh Pak Kasih PMD tadi, intinya loyalitas itu perlu dipandang perlu, ya, toh jangan nanti kades suruh baru ketemu. Kalau boleh kita berpikir, ini Pak Kades, ini kita bikin bisa katakan, jangan cuma pikiran dari Pak Kades, dari Ngoni juga boleh, dari bawah, karena Ngoni yang bersentuhan langsung dengan lingkungan setempat itu. Ya, itu sebagai tambahan dari saya. Mungkin ada tanya jawab, sesi tanya jawab yang disampaikan oleh teman-teman yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kasih PMD. Saya persilakan Pak RT.